Pernah ada pernyataan, semakin maju teknologi, maka agama semakin jauh ditinggalkan. Faktanya hari ini, kitab suci agama Islam yakni Al-Quran, banyak membuat orang-orang yang berpendapat demikian dibuatnya terkejut. Pasalnya, isi yang ada di dalam Al-Quran menunjang temuan para saintis atau ilmuwan dalam proses akademiknya. Dalam hal ini, apakah ada pertentangan antara sains dan agama? Pada video kali ini, kita akan mengulas fenomena sains yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada sebuah temuan dari seorang oceanografi asal Prancis bernama Yves Cousteau. Dia dan timnya menemukan sungai di bawah laut yang kemudian diberi nama Cenote Angelita. Sungai ini berada di Meksiko di kedalaman 115 kaki atau sekitar 35 meter dengan lebar sungai setengah mil. Menurut sains, fenomena itu disebut halslin. Keadaan ini disebabkan karena area vertikal yang letaknya berada di bawah laut. Pada area tersebut kandungan kadar garam berubah dengan cepat seiring perubahan kedalamannya. Fenomena sungai di dasar laut ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Seorang ahli oceanografi bernama Francis J. Cousteau pernah menyampaikan laporannya sebagai hasil pengkajiannya terhadap fenomena alam tersebut. Fenomena itu terjadi di Selat Gibraltar yang dapat dijelaskan secara sains. Selat Gibraltar merupakan pertemuan antara Laut Mediterania dan Laut Atlantik. Francis de Cousteau dalam pernyataannya, "Kami mempelajari pernyataan peneliti tertentu tentang penghalang yang memisahkan lautan dan mengamati bahwa Laut Mediterania memiliki salinitas dan kerapatan yang berbeda, serta menjadi tempat hunian bagi flora dan fauna yang khas dari tempat itu." Lebih lanjut, ia mengatakan, pihaknya meneliti air di Samudra Atlantik dan menemukan sifat yang sama sekali berbeda dengan Laut Mediterania. Awalnya mereka mengira kedua laut yang bertemu di Selat Gibraltar mestinya menunjukkan sifat yang serupa dalam salinitas, kerapatan, dan sifat-sifat lainnya. Namun kedua laut itu menunjukkan sifat berbeda walaupun keduanya berdampingan. Hal tersebut sangat mengherankan. Sebuah tabir ajaib mencegah keduanya bercampur. Tabir serupa juga diamati di Bab Al-Mandab di Teluk Aden yang bertemu dengan Laut Merah. Fenomena bertemunya dua air laut namun tidak saling bercampur ini juga disebabkan karena gaya fisika yang disebut tegangan permukaan. Para ahli kelautan menemukan bahwa air dari laut-laut yang bersebelahan memiliki perbedaan massa jenis. Karena perbedaan massa jenis ini, tegangan permukaan mencegah dua lautan untuk saling bercampur. Seolah-olah terdapat dinding tipis yang memisahkan keduanya. Fenomena yang terjadi di Selat Gibraltar ini menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Dalam Al-Quran, fenomena ini dijelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Proses fisika terjadinya hujan dimulai dengan penguapan air dari permukaan dan berlanjut dengan pembentukan awan. Uap air yang terangkat ke atmosfer membentuk tetesan awan melalui koalesensi. Tetesan awan tumbuh dan menyerap kelembaban sekitarnya. Ketika tetesan awan menjadi terlalu berat, mereka jatuh ke bumi sebagai hujan. Proses ini melibatkan perubahan fase air uap menjadi tetesan awan dan akhirnya menjadi hujan. Sahabatku seiman, jauh sebelum ilmu pengetahuan mengemukakan teori terbentuknya hujan, di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 48 dan 49 sudah menjelaskan fenomena alam ini. Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya.
dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya, sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Sebuah penelitian tentang kerak bumi yang ada di dasar laut menemukan api yang diakibatkan adanya lava cair yang disertai abu vulkanik seperti gunung berapi. Api di dasar laut adalah fenomena alam yang terjadi ketika terjadi pelepasan gas. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas vulkanik atau retakan geologi. Ketika gas terlepas dan mencapai permukaan air, kontak dengan oksigen menyebabkan terjadinya pembakaran atau nyala api di bawah permukaan laut. Api ini terlihat sebagai cahaya terang atau nyala api di dalam air. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai lokasi di seluruh dunia, seperti di perairan Arktik atau di sekitar perairan vulkanik. Sahabat seiman, jauh sebelum itu, hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah At-Tur, ayat 6. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Pada 1981, terbit sebuah jurnal yang berjudul Journal of Plant Molecular Biologists. Jurnal itu mengungkapkan hasil penelitian yang dipimpin oleh seorang profesor bidang ilmu biologi bernama William Brown. Penelitian tersebut tentang suara halus atau ultrasonik yang dikeluarkan oleh tumbuhan yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Suara tersebut terus berulang lebih dari 1000 kali setiap detiknya. Dengan teknologi yang sangat canggih, getaran ultrasonik tersebut dapat dibaca dan dipahami. Seorang peneliti Muslim India mengatakan bahwa temuan tersebut sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 44, yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya, bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Baiklah sahabat seiman yang dirahmati Allah, itulah 5 fenomena alam yang telah dijelaskan dalam Al-Quran menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan menghayati bahwa Allah begitu besar dan maha kuasa atas segala-galanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa pada video bermakna selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.